Jangan lupa like, share, dan subscribe. Soal latihan bab 4 getaran, gelombang, dan cahaya pelajaran IPA kelas 8 kurikulum merdeka. Soal nomor 1, getaran adalah A. Gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan, B. Gerakan yang cepat, C. Gerakan bolak-balik, atau D. Gerakan bandul. Jadi definisi getaran itu adalah gerakan bolak-balik yang melalui titik kesetimbangan. Jadi jawaban nomor 1 adalah A. Nomor 2, getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya disebut dengan A. Amplitudo, B. Periode, C. Gelombang, atau D. Elektromagnetik. Jawaban nomor 2 itu adalah gelombang. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya. Nomor 3, berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibedakan menjadi, jadi berdasarkan medium, ya, medium itu A. Gelombang transversa dan longitudinal, ini salah, ini berdasarkan arah, ya. B. Gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, yang paling tepat ini yang B, jawabannya gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Yang C pasti salah, ini salah. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar bandul. Yang dimaksud satu getaran adalah gerak dari mana? Oke. Jadi satu getaran itu jika bandul ditarik dari A, di sini mulainya dari A, kemudian ke B, ke posisi B, kemudian ke posisi C. Nah, setelah ke posisi C, dia akan balik lagi ke posisi B, kemudian balik lagi ke posisi A. Jadi pembahasan yang paling tepat, jawabannya ini yang D, A, B, C, B, A. Jadi jawabannya yang D. Nomor 5, sebuah penggaris plastik ditarik kemudian dilepas sehingga bergetar sebanyak 45 getaran selama 1 menit. Frekuensi getaran penggaris tersebut adalah, jadi frekuensi itu banyaknya getaran dalam 1 detik, ya. Diketahui 45 getaran N-nya, T-nya itu 1 menit atau 60 detik. Nah, kita bagi saja dalam 45 ini, ya, dalam 45 getaran ini dibagi oleh waktu atau T. F sama dengan N dibagi T. Jadi jawabannya adalah 0,75 Hz. Jawabannya adalah yang D. Nomor 6, sebuah benda bergetar sebanyak 600 kali dalam waktu 5 menit, ya. Periode getaran benda adalah titik-titik second. Diketahui bahwa getarannya atau jumlah getarannya adalah 600. Waktunya kita rubah 5 menit ke detik jadi 300. Yang ditanyakan adalah periode. Periode itu T sama dengan T kecil dibagi N. Jadi 300, waktunya 300 detik dibagi 600 jumlah getarannya. Jadi waktunya adalah 0,5 second. Jawabannya yang D. Nomor 7, sebuah bandul melakukan getaran dengan frekuensi 15 Hz. Berapa getaran yang dilakukan bandul dalam waktu 30 detik? Pembahasan. Frekuensinya adalah 15 Hz, kemudian waktunya ada 30 detik. Yang ditanyakannya adalah jumlah getarannya. N sama dengan frekuensi dikali waktu, 15 Hz dikali 30 detik, sama dengan 450 getaran. Jawabannya yang B. Nomor 8, panjang gelombang tersebut adalah, pembahasan. Ini adalah opsinya. Jadi panjang gelombang ini, gelombang transversa ini adalah panjangnya itu panjang satu puncak dan satu lembah ditambah, ya. Jadi kita lihat di sini ada keterangan bahwa satu lembah itu panjangnya adalah 7,5 cm. Nah, berarti ini sama ke sini. Satu puncaknya juga adalah 7,5. Jadi tinggal dikalikan saja dengan 2. Hasilnya adalah 15 cm. Jadi jawaban yang nomor 8 itu jawabannya adalah D, 15 cm. Nomor 9, sebuah gelombang panjangnya 2,5 meter dan berfrekuensi 40 Hz. Gelombang tersebut merambat dengan kecepatan, diketahui lambda atau panjang gelombangnya adalah 2,5 meter. Kemudian frekuensinya adalah 40 Hz. Yang ditanyakan adalah kecepatan atau cepat rambat. V sama dengan lambda dikali F atau panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Jadi 2,5 dikali 40 hasilnya adalah 100 meter per second. Jawabannya adalah yang C. Nomor 10, gelombang merambat dengan data seperti gambar. Frekuensi dan cepat rambat gelombang tersebut adalah, kita bahas, ya. Ini yang harus dicari adalah frekuensi dan kecepatannya, ya. Waktu 0,5 second itu menunjukkan waktu untuk 2,5 gelombang. Maka T
sama dengan 0,5 second dan N itu adalah 2,5 ya. N jumlah gelombangnya, jumlah getarannya. Nah, frekuensinya adalah F sama dengan N dibagi T. Jadi 2,5 dibagi 0,5. Jadi F atau frekuensinya adalah 5 Hz. Perhatikan jawaban B dan C. Kita lihat, nah yang ini berarti yang A ini udah salah ya. Ini salah. Berarti yang betul yang ini, kita tinggal cari kecepatannya. Kemudian jarak 60 cm itu menunjukkan jarak 3/2 gelombang, maka 60 cm sama dengan 3/2 lambda. Ini 2 pindah ke sini ya. Jadi 60 kali 2 sama dengan 3. 120 sama dengan 3 lambda. Nah, kemudian 120 atau lambda sama dengan 120 dibagi 3, hasilnya adalah 40 cm. Nah, kita cari sekarang cepat rambatnya. Jadi lambdanya itu satu gelombang itu adalah 40 ya. Cepat rambat gelombang tersebut dapat ditentukan dengan persamaan V sama dengan F atau frekuensi dikali lambda. Frekuensinya adalah 5, kemudian lambdanya panjang gelombangnya adalah 40. 5 dikali 40 hasilnya adalah 200 cm per second. Kita lihat opsinya, berarti yang paling tepat jawabannya adalah yang B. 5 Hz dan 200 cm per second. Kita lanjut ke nomor 11. Bunyi kurang dari 20 Hz hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jangkrik dan anjing. Disebut dengan bunyi infrasonik, audiosonik, ultrasonik, atau gamma. Ini disebut dengan infrasonik ya. Audiosonik ini yang dapat didengar oleh manusia antara 20 sampai 20.000 Hz. Perhatikan gambar di bawah berikut. Yang termasuk ke dalam telinga bagian luar adalah ini adalah telinga bagian luar ya. Yang pertama ada daun telinga, kemudian ada saluran telinga. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang D, daun telinga dan saluran telinga. Kemudian perhatikan gambar di bawah berikut ini. Yang termasuk ke dalam telinga bagian tengah adalah bagian tengah ini ya, bagian tengah. Di sini ada gendang telinga ya, kemudian ada tulang sanggurdi, ada tulang martil, ada tulang landasan. Opsi yang paling tepat kita lihat yang A, gendang telinga dan tulang martil ini betul. Saluran Eustachius, rumah siput ini telinga bagian dalam, landasan dan rumah siput ini bagian tengah, ini bagian dalam, ini bagian luar. Jadi yang paling tepat itu yang A, gendang telinga dan tulang martil. Perhatikan gambar di bawah berikut ini. Yang termasuk ke dalam telinga bagian dalam ya, dalam itu ini ya. Ada saluran Eustachius, rumah siput, koklea, saraf pendengaran ya. Kemudian ada saluran setengah lingkaran. Jadi yang paling tepat jawabannya kita lihat saluran Eustachius ini ada betul, kemudian rumah siput atau koklea. Jadi jawaban nomor 14 adalah B. Lanjut nomor 15, bagian telinga yang menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga adalah fungsi dari gendang telinga. Jadi jawaban nomor 15 adalah C. 16, apa yang dimaksud dengan cahaya? A, energi panas yang dipancarkan oleh objek. B, gelombang elektromagnetik yang dapat terlihat oleh mata manusia. C, getaran partikel di udara. Atau D, bunyi yang merambat dalam medium. Jawaban nomor 16 ini adalah B. Jadi cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik yang dapat terlihat oleh mata manusia. 17, perhatikan gambar di bawah berikut ini. Ini adalah gambar dari sifat cahaya, di mana berdasarkan gambar di atas ini cahaya memiliki sifat seperti apa gitu. Jadi ini kita lihat, ini adalah arah pemantulan ya, pemantulan itu ada pemantulan baur atau difus, ada pemantulan teratur. Jadi memiliki sifat apa? A, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, ini betul, tapi ini tidak berdasarkan gambar di atas. Cahaya memiliki energi, betul, cahaya dapat dipantulkan. Jadi yang paling tepat ini adalah yang C. Jadi cahaya itu dapat dipantulkan. Perhatikan gambar di bawah berikut. Bagian mata yang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 secara berurutan adalah, nomor 1 ini adalah namanya adalah sklera ya. Kemudian nomor 2 ini ada iris. Kemudian 3 ada pupil, 4 ada kornea, dan yang kelima ini adalah lensa. Jadi yang paling tepat itu jawabannya adalah yang D. Sklera, iris, pupil, kornea, dan lensa.
Nomor 19, bagian mata ini berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat adalah. Ini jawaban yang paling tepat adalah yang C atau lensa ya, 19C. Nomor 20, bagian mata yang merupakan sel sensitif terhadap cahaya matahari atau saraf penerima rangsang sinar fotoreseptor, sel batang basilus dan sel kerucut konus disebut dengan retina. Oke, sekian soal latihan yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lainnya.